Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni dinul Islam wal iman. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Ahmad Fauzan Pujianto MAG selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit dakwah tentang menjaga sholat di tengah kesibukan. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang merasa dirinya sibuk. Ada pelajar sibuk dengan tugas sekolah, ada mahasiswa sibuk dengan kuliah atau organisasi, ada santri sibuk dengan hafalan atau kegiatan pondok, dan juga orang tua merasa sibuk bekerja mencari nafkah. Bahkan terkadang kita pun juga merasa sibuk seperti menonton video, melihat handphone, atau berbincang dengan teman. Namun, di tengah kesibukan itu, ada satu pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjaga sholat kita? Apakah kita masih segera jika azan berkumandang? Atau bahkan kita justru bilang, nanti saja, atau sebentar lagi, atau bahkan lupa sama sekali. Inilah kenyataan yang sering terjadi. Banyak orang yang disiplin dalam urusan dunia, tetapi lalai dalam urusan akhirat. Jika kita masuk sekolah terlambat, takut dimarahi guru. Jika kita masuk kerja lambat, takut dipotong gajinya. Namun, jika kita terlambat sholat, mengapa justru kita merasa biasa saja? Padahal Allah sudah berfirman pada surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus sholat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa sholat sudah ditetapkan waktunya. Sholat tidak boleh ditunda-tunda tanpa alasan yang dibenarkan. Sholat subuh ada waktunya, sholat zuhur ada waktunya, begitupun dengan sholat asar, maghrib, dan isya. Jika waktu itu lewat, maka kita kehilangan kesempatan besar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Hadirin sekalian, sholat adalah tiang agama. Jadi jika tiang itu roboh, maka bangunan pun akan ikut roboh. Begitupun juga dengan sholat kita. Jika sholat kita itu rusak, maka kehidupan kita akan lebih mudah goyah. Rasulullah SAW bersabda, amalan pertama yang akan dihisab pada kiamat nanti adalah sholat. Mengapa sholat yang pertama kali dihisab? Karena sholat adalah bukti hubungan dengan Allah. Jadi, jika hubungan kita baik dengan Allah, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Tetapi, jika hubungan itu rusak, maka kehidupan kita akan lebih mudah goyah, lebih mudah berat, dan lain-lain. Kadang kita bertanya, mengapa hidup kita merasa penuh masalah? Mengapa hati kita selalu gelisah? Dan mengapa kita merasa sulit tenang? Bisa jadi jawabannya pada salat kita. Karena Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Ayat ini menjelaskan bahwa jika kita mempunyai masalah, jangan hanya mencari solusi kepada manusia dan jangan bercerita kepada teman kita, tetapi kembalilah kepada Allah melalui sholat ini. Sholat bukan beban dan sholat bukan penghambat aktivitas, tetapi sholat adalah penolong hidup kita. Ketika hati gelisah, sholat itu menenangkan. Ketika pikiran kacau, sholat itu memberikan ketenangan. Dan ketika hidup terasa berat, sholat menguatkan. Namun sayangnya, banyak orang di antara kita lebih memilih handphone daripada sajadah. Kita lebih cepat membuka sosial media daripada mengambil air wudhu. Kita lebih semangat bermain daripada memenuhi panggilan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, masalah terbesar sekarang yang sering terjadi bukan karena kita tidak mempunyai waktu, tetapi kita tidak memprioritaskan sholat itu sebagai prioritas utama. Kita banyak waktu berjam-jam untuk video, melihat handphone, ataupun berbincang dengan teman. Namun, untuk sholat yang hanya beberapa menit itu, kita merasa berat sekali melakukannya. Ini bukan soal waktu, tapi soal hati. Karena sesuatu yang kita anggap penting, maka kita akan prioritaskan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sholat sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai aktivitas lain mengalahkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakanlah sholat dengan tepat waktu. Dan jangan menunda-nunda. Ingatlah, kita tidak akan pernah tahu ajal akan datang. Bisa jadi hari ini kesempatan terakhir kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang istiqomah, jaga sholat 5 waktu, melaksanakannya dan penuh keikhlasan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sedikit dakwah yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila saya ada salah kata dan salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.